Pernahkah kamu membayangkan tentang bagaimana rasanya hidup sebagai makhluk yang begitu menawan, namun juga menakutkan seperti serigala? Bayangkan ketika fajar mulai merekah, matamu terbuka perlahan. Udara dingin menyusup menerobos lapisan bulu tebal yang melindungimu. Sementara, dunia di sekeliling mulai bernafas kembali. Dari kejauhan, hutan seakan berbicara. Dedaunan berdesir. Langkah seekor rusa mematahkan ranting. Lalu terdengar sahutan lolongan kawanan yang menggema, memanggilmu dalam bahasa yang hanya mereka pahami. Menjalani satu hari sebagai serigala bukan sekadar pengalaman, melainkan sebuah perjalanan yang menuntun kita di antara dua sisi alam. Keindahan yang memukau, sekaligus bahaya yang selalu mengintai di setiap langkah. Namun sebelum kita benar-benar mengikuti jejak kakinya yang penuh kewaspadaan, mari kita mengenal lebih dekat sosok penguasa sunyi hutan ini, sang serigala. Serigala, dengan nama ilmiah Canis lupus, adalah karnivora terbesar dari keluarga Canidae, kerabat jauh dari anjing peliharaan yang kita kenal di rumah. Tubuhnya kekar dan berotot, panjangnya bisa mencapai 1,5 meter, dengan berat berkisar antara 30 hingga 60 kg, tergantung pada habitat dan subspesiesnya. Indera penciumannya luar biasa tajam, 100 kali lebih kuat dibanding manusia. Dengan hidung itu, serigala mampu membaca arah angin dan menangkap aroma mangsa sejauh 2 km, seolah dunia sekelilingnya selalu berbisik lewat bau dan jejak samar. Wilayah hidupnya membentang luas melintasi benua, dari tundra beku Alaska yang sunyi, hutan pinus Kanada yang pekat, hingga padang stepa Asia Tengah yang terbuka lebar. Lebih dari 30 subspesies serigala telah dikenal, mulai dari serigala abu-abu yang paling umum, serigala Arktik dengan bulu putih bak salju abadi, hingga serigala India yang lebih ramping dan lincah untuk bertahan di iklim kering. Namun, di balik angka, data, dan kerangka ilmiah itu, serigala bukan hanya sekedar predator. Ia adalah arsitek ekosistem, penjaga yang tak terlihat, yang diam-diam mengatur ritme kehidupan hutan, padang rumput, dan bahkan sungai. Saat serigala hadir, rusa dan bison bergerak dengan hati-hati. Tumbuhan muda punya kesempatan tumbuh, dan aliran sungai tetap hidup. Kehadirannya adalah harmoni, dan ketiadaannya bisa meruntuhkan keseimbangan alam. Ketika matahari perlahan merangkak naik di balik garis pepohonan, kabut tipis mulai menguap dari tanah yang lembab. Satu persatu anggota kawanan membuka mata, meregangkan tubuh, lalu bangkit dari peristirahatan malam yang membeku. Kehidupan serigala tidak pernah sendiri. Mereka adalah makhluk sosial yang hidup dalam kelompok keluarga. Ada sang alfa yang memimpin dengan wibawa, menentukan arah dan menjaga disiplin kawanan. Ada beta yang setia menjaga keseimbangan, memastikan aturan tak pernah goyah. Dan ada para serigala muda yang masih belajar tentang bagaimana cara berburu, belajar membaca bahasa tubuh, belajar memahami hierarki yang menjadi denyut nadi kawanan. Ketika mereka bergerak, langkah-langkah itu seolah menyatu. Seperti jantung yang berdetak serempak, kawanan ini berjalan dengan harmoni yang tak terlihat, namun begitu kuat dirasakan. Inilah awal dari sebuah hari baru. Hari yang akan membawa mereka menempuh perjalanan panjang, melewati hutan, padang rumput, bahkan salju tanpa kepastian. Sebuah hari di mana setiap detik bisa berarti kelangsungan hidup atau bahaya yang menanti di ujung jalan. Serigala bukanlah pengembara malas yang hanya menunggu nasib. Dalam satu hari, seekor kawanan bisa menempuh jarak 30 hingga 40 km, berjalan tanpa lelah menembus hutan, padang rumput, dan salju tebal. Setiap langkahnya memiliki tujuan. Setiap gerakannya dipandu oleh naluri yang telah terasah ribuan tahun. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda dari manusia.
Jejak samar di tanah adalah petunjuk arah. Aroma tipis yang terbawa angin menjadi pesan tak kasat mata. Dan bisikan samar kehidupan dari kepakan burung, detak langkah rusa, hingga derak ranting patah terdengar jelas dalam telinga mereka yang peka. Di kejauhan, kadang terdengar lolongan panjang yang bergema di udara. Bagi manusia, itu mungkin terasa menyeramkan, seperti panggilan dari kegelapan. Tetapi bagi serigala, lolongan adalah bahasa cinta. Cara mereka menyapa kawanan yang terpisah, tanda arah bagi yang jauh, sekaligus ikatan tak terlihat yang menjaga keluarga tetap utuh. Namun perjalanan panjang ini bukan sekedar mengembara. Semua langkah kaki, semua indera yang terjaga membawa mereka menuju satu tujuan yang pasti. Perburuan, ritual kehidupan yang menentukan apakah kawanan akan kenyang malam ini atau terus melangkah dengan perut kosong. Siang hari adalah waktu berburu, waktu ketika kekuatan, kesabaran, dan kecerdikan serigala diuji. Jarang sekali seekor serigala berburu sendirian. Mereka adalah ahli strategi, arsitek taktik yang memanfaatkan kebersamaan untuk menaklukkan mangsa. Dengan keheningan, mereka mulai menyusun formasi. Ada yang mengepung dari samping, ada yang mengusir ke arah tertentu, dan ada pula yang menunggu untuk menyerang saat kesempatan datang. Langkah-langkah mereka terukur. Setiap gerakan seolah bagian dari tarian kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rusa, bison, atau hewan padang savana lainnya dipaksa berlari hingga kelelahan. Dan ketika titik lemahnya terlihat, serangan terakhir pun dilakukan. Kadang seekor rusa akhirnya roboh, dan kawanan berpesta, mengisi perut mereka dengan daging segar yang menjaga hidup hingga malam berikutnya. Namun sering pula hasilnya berbeda. Mangsa berhasil lolos, kawanan hanya meninggalkan jejak langkah panjang di tanah dan perut kosong yang harus mereka tahan hingga esok hari. Itulah kehidupan serigala. Penuh resiko, tanpa jaminan, tapi selalu dilalui bersama. Namun di balik perjuangan berburu itu, ada kisah yang lebih besar. Kisah yang tidak hanya melibatkan hutan, salju, atau padang rumput. Sebuah kisah rumit tentang hubungan serigala dan manusia. Hubungan yang sejak lama diwarnai oleh ketakutan, pertentangan, sekaligus kekaguman. Selama berabad-abad, manusia memandang serigala sebagai musuh. Pencuri ternak, pengganggu ladang, ancaman bagi desa. Itulah citra yang terus menempel pada dirinya. Karena itu, mereka diburu tanpa ampun. Dicebak, ditembak, bahkan diracun. Populasi serigala runtuh di banyak wilayah, hingga lolongan panjang di malam hari perlahan menghilang dari lanskap alam. Namun, justru ketika mereka benar-benar hilang, ironi terbesar terungkap. Tanpa kehadiran serigala, populasi rusa melonjak tak terkendali. Mereka merumput dan memangsa tunas-tunas muda, membuat hutan terkikis, padang terbuka tandus, dan bahkan aliran sungai pun berubah arahnya. Alam kehilangan keseimbangannya. Lalu datanglah temuan penting dari William Ripple dan Robert Besta pada tahun 2004 yang diterbitkan dalam Biological Conservation. Melalui penelitian mereka, dunia menyaksikan kembali apa yang disebut sebagai Trophic Cascade, rantai efek ekologi yang berlapis. Ketika serigala dilepaskan kembali di Taman Nasional Yellowstone Amerika, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Populasi rusa berkurang, pepohonan muda kembali tumbuh, burung-burung kembali bersarang, berang-berang membangun bendungan, dan bahkan aliran sungai yang sempat liar perlahan menstabilkan diri. Ilmu pengetahuan pun mengungkap kebenaran yang selama ini tertutup oleh mitos dan rasa takut. Serigala bukan sekadar predator, ia adalah penopang kehidupan. Makhluk yang dulu dibenci, ternyata justru kunci agar ekosistem bisa kembali bernafas. Saat senja merayap turun dan cahaya jingga terakhir menyentuh pepohonan, kawanan serigala kembali berkumpul. Anak-anak kecil berlarian, bermain di antara rumput dan bayangan, menirukan gerakan berburu yang kelak akan menentukan hidup mereka. Dengan canggung, mereka melompat, mengejar,
dan jatuh. Sebuah latihan sederhana yang sebenarnya adalah warisan keterampilan dari generasi sebelumnya. Sementara itu, yang lebih tua duduk berdekatan, saling membersihkan bulu dengan lembut. Sentuhan itu bukan hanya untuk menjaga kebersihan, melainkan juga menjaga kehangatan dan mempererat persatuan yang menjadi inti kehidupan kawanan. Tidak ada serigala yang benar-benar sendiri. Ikatan ini adalah benteng terkuat mereka. Ketika malam akhirnya datang, langit yang gelap tiba-tiba bergema oleh sebuah simfoni kuno. Lolongan panjang yang menembus hening. Bagi manusia, suara itu sering dianggap menakutkan, seakan panggilan dari kegelapan. Namun bagi serigala, itu adalah lagu persatuan, doa keluarga, dan tanda bahwa mereka masih ada, masih hidup, masih bersama. Dan di balik setiap lolongan yang menggema itu, tersimpan sebuah pesan bagi kita, manusia, bahwa keseimbangan, kebersamaan, dan keberanian menjaga alam adalah kunci bagi keberlangsungan hidup kita sendiri. Sehari menjadi serigala bukan sekadar kisah tentang seekor hewan liar. Ia adalah pelajaran tentang arti kebersamaan, kesetiaan, dan keseimbangan yang dijaga dengan pengorbanan. Bahwa makhluk yang selama ini ditakuti ternyata justru penyelamat bagi hutan dan sungai tempat kehidupan berpijak. Ironisnya, yang sering kita sebut buas ternyata bukanlah serigala, melainkan kita, manusia. Kitalah yang menebang hutan tanpa jeda, mengalihkan sungai dari jalurnya, dan mengusir satwa dari rumah yang semestinya mereka tempati. Serigala hanyalah bagian dari harmoni alam menjalankan perannya sesuai takdirnya. Justru manusialah yang sering lupa akan peran pentingnya menjaga keseimbangan. Mungkin jika suatu hari kita mampu mendengar lolongan serigala, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan hati yang tenang, kita akan menyadari sesuatu yang sederhana namun mendalam. Bahwa musuh terbesar bagi alam bukanlah mereka, melainkan manusia itu sendiri.